Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas rahmat dan ajaibnya cinta Tuhan di dalam kehidupan kita, hingga kita boleh berada di pagi hari ini. Dan teristimewa kita dapat memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita di awal perjalanan hidup kita di hari ini. Dan melalui ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini, biarlah kiranya kita boleh dikuatkan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari buku lagu Sion nomor 224, lagu Sion nomor 224 dengan judul Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Apa kita hidup dekat Yesus, dan kita akan nyanyikan dua bait untuk lagu buka, dan kita akan nyanyikan bait yang terakhir untuk lagu penutup nanti. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat, sambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa? Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk ajaibnya cinta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena di pagi hari ini, kami telah memiliki waktu kembali untuk datang duduk di bawah kaki salib-Mu, di dalam ibadah renungan pagi kami di pagi hari ini. Kami sedia hati untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sediakan hati kita untuk pekabaran kita di pagi hari ini. Pekabaran firman Tuhan dengan judul Doa Menggerakkan Lengan yang Maha Kuasa. Doa menggerakkan lengan yang Maha Kuasa. Ayat inti kita untuk hari ini Mazmur 44 ayat 4. Mazmur 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Sekali lagi, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Mazmur 44 ayat 4. Bila timbul pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah timbul. Sementara dunia terus maju dalam kejahatan, tidak seorang pun dari kita
perlu mengelabui diri kita bahwa kita tidak akan mempunyai kesulitan. Tetapi justru kesulitan-kesulitan ini membawa kita ke dalam bilik yang maha tinggi. Kita dapat mencari nasihat dari Dia yang baka dalam hikmat. Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Ia mengundang kita untuk mempersembahkan kepadanya kebingungan dan keperluan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan ilahi. Ia meminta kita supaya segera berdoa. Begitu kesulitan timbul, kita harus mempersembahkan kepada Dia permohonan-permohonan kita yang sungguh dan ikhlas. Oleh doa kita yang mendesak, kita membuktikan keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Kesadaran mengenai keperluan kita memimpin kita untuk berdoa sungguh-sungguh, dan Bapa Semawi kita tergerak oleh permohonan kita. Sering orang yang menderita cercaan atau aniaya karena imannya digoda untuk berpikir bahwa dirinya telah ditinggalkan Allah. Di mata manusia, mereka adalah kecil. Kepada semua penglihatan, musuh mereka menang di atas mereka. Tetapi janganlah mereka melanggar angan-angan hatinya. Ia yang telah menderita demi mereka itu dan telah menanggung kesusahan dan kemalangannya tidak meninggalkan mereka. Anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Doa telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Kita akan mengetahui apa artinya ini bila kita dengan laporan orang yang mati syahid karena imannya memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ditulis dalam Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Allah tidak mengadakan persediaan. Apapun keadaan kita, kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Apapun kebingungan kita, kita mempunyai seorang penasehat. Apapun kesusahan kita, kedukaan maupun kesunyian, kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, Kristus tidak meninggalkan kita. Suaranya jelas dan tandas terdengar berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Mazmur 72 ayat 12. Saudaraku yang kekasih, judul kita hari ini adalah doa menggerakkan lengan. Lengan yang maha kuasa. Lengan ini saudara, tempat di mana kita, kalau kita berjalan, kalau sebagai seorang wanita, dia akan berpegang di lengan sang suami. Jadi lengan itu bukan tangan, tetapi bagian atas dari tangan. Di situ ada otot. Itu yang kita sebut dengan lengan. Dan bagian yang berotot itu menunjukkan ada kekuatan di situ. Jadi saudara, renungan hari ini katakan bahwa kita menang bukan karena kepintaran, bukan karena kuasa, bukan karena kehebatan kita. Tetapi kemenangan yang kita rasakan itu oleh karena tangan kanan Allah, lengan kanannya yang kuat. Dan untuk menggerakkan itu, doa adalah caranya. Itulah sebabnya beberapa hari kita pelajari tentang doa. Jangan pernah lupa ini saudara-saudara, bahwa doa akan menggerakkan lengan tangan kanan Allah yang maha kuasa, yang kuat, yang akan menjaga kita. Kalau sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dia berharap penjagaan kuat dari sang suami, maka demikian pula kita sebagai umat-umat Tuhan. Ketika kita menggandeng lengan tangan kanan Allah yang kuat itu, maka di sana terselip keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri.
di atas dunia ini. Kalaupun misalnya kita hampir jatuh, walau kita berjalan dengan Allah, tetapi tangan kita yang menggandeng lengan tangan kanan Allah, maka kita akan tergantung di situ dan tidak akan jatuh. Allah tidak hanya akan membiarkan kita menggantung di atas lengannya saja, tetapi tangan yang lain akan mengangkat kita, menggendong kita, untuk mengangkat kita agar kita tidak jatuh. Saudaraku, Kristus telah mati untuk kita, dan dia membuktikan bahwa dia akan menjaga, melindungi kita selalu. Bukan hanya orang kaya yang dilindungi oleh Yesus. Bukan juga hanya orang miskin yang dilindungi oleh Yesus. Bukan orang-orang yang berpendidikan saja yang dilindungi oleh Tuhan. Tetapi bukan orang-orang yang tidak sekolah tinggi juga yang dilindungi oleh Tuhan. Siapa saja yang berdoa, yang selalu bergantung kepada Tuhan melalui doa, maka dia selalu akan dilindungi dengan lengan kanan yang kuat, lengan kanan yang maha kuasa, yaitu lengan kanan tangan Allah itu sendiri. Bila pekabaran ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, kita dapat menggunakan kehidupan kita melalui doa untuk selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Baik, mari kita katakan amin untuk pekabaran kita saat ini. Kita akan menutup ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 224, tetapi kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga saja sebagai lagu penutup. Baitnya yang ketiga sebagai lagu penutup. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus, dalam aku engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidup-Mu, apa dunia lihat Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di akhir dari ibadah renungan pagi kami di pagi hari ini, kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk janji Tuhan sehubungan dengan lengan tangan kanan Allah yang kuat. Dan melalui doa kami bergantung padanya. Tuhan berkati pekabaran ini. Biar dapat kami dikuatkan. Biarlah kami dapat selalu percaya bahwa melalui doa untuk bergantung kepada Tuhan selalu kami buat hari demi hari. Agar kami percaya, kami yakin pada waktu kami berjalan di atas dunia ini, kami tidak sendirian. Kami bersama dengan Tuhan, dengan lengannya yang kuat. Tuhan, meteraikanlah pekabaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, hamba doakan semua pendengar audio ibadah renungan pagi ini. Hamba serahkan semua saudara-saudara ke dalam tangan Tuhan. Hari yang penuh dengan rahasia hari ini kami tidak tahu apa terjadi. Tapi kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Wabah virus corona yang merajalela, Tuhan proteksi setiap pendengar, setiap umat-umat-Mu yang rindu datang kepada Tuhan. Siapapun kami, dari latar belakang apa saja kami berada, Tuhan lindungi kami hari ini, agar kami terhindar dari wabah ini. Kami bisa gunakan kesempatan kesehatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba doakan khusus untuk saudara Julius Wasanggai yang di dalam keadaan sakit beberapa hari yang lalu diusulkan di dalam doa. Begitu pula dengan istrinya. Tuhan berkati, jamah tubuh, berikan kekuatan dan kesehatan. Jika oleh karena beberapa hari sudah sembuh, pujian kepada Tuhan oleh karena kesembuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara Julius Wasanggai dan istri. Hamba juga berdoa untuk Gresina Afasedanya, Cici Afasedanya, Sintalia Duaramuri, Rain Carlos Maniakori, Rafael Maniakori, dimanapun saudara-saudara ini berada.
Hamba serahkan kehidupan pribadi, keluarga, jika masih orang muda, dalam kemudaan Tuhan memberkati selalu. Biarlah Tuhan lindungi hari-hari yang penuh dengan rahasia. Tuhan ada di sana, tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Hamba juga doakan khusus dua keluarga yang di dalam wabah virus corona terus aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat penginjilan, yaitu keluarga Bapak Edward Tampu Bolon dan keluarga Bapak Paul Salakori. Ada 3 jiwa yang akan dibaptiskan pada akhir dari minggu ini. Tuhan memberkati kiranya, yaitu Mama dari Indri, juga Ibu Yoke, dan juga Ibu Daisy. Tuhan berkati 3 jiwa ini. Tuhan berkati 2 keluarga, keluarga Tampu Bolon dan keluarga Salakori, agar di dalam pelayanan ini nama Tuhan yang dimuliakan. Jika jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, masih tetap Tuhan yang dimuliakan. Biar ketika mereka ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan itu, ada banyak berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, harapan kami hari ini. Tuhan berkati hidup kami, dan biarlah janji keimamatan dari sorga boleh menjadi bagian kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita di hari ini. Tuhan berkati kita sekalian. Jangan lupa di like, di subscribe. Juga kalau ada komentar untuk menambah kemajuan channel ini, silakan saudara taruh di kolom komentar. Dan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih, oleh karena lewat membuat audio ini saya juga dikuatkan. Tidak hanya saudara yang dengar dikuatkan, saya juga dikuatkan. Setiap kali saya membuat video ini, saya menjadi kuat, iman percaya saya lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama merasakan berkat Allah dalam kehidupan kita. Tuhan berkati pribadi, keluarga saudara masing-masing sepanjang hari ini. Terimalah salam dari Yesus Kristus. Shalom.